Hai siswa-siswi MAN 2 Labuan Batu Utara. Kali ini saya akan mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan judul Masa Kehancuran Bani Abbasiyah untuk siswa-siswi MAN 2 Labuan Batu Utara. Dinasti Abbasiyah merupakan masa kepemimpinan Islam keempat setelah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan Khalifah Umayyah. Dinasti ini terbagi menjadi 5 periode dengan berbagai macam bentuk kebijakan politik dan sosial. Dinasti ini dikenal sebagai The Golden Age of Islam, di mana banyak ilmuwan muslim muncul dan menghasilkan karya-karya yang berpengaruh hingga hari ini. Seperti Al-Khawarizmi yang dikenal sebagai Bapak Matematika, Abbas bin Fir'as sebagai Bapak Aerodinamika, dan Ibnu Sina Bapak Kedokteran. Dinasti ini mengalami masa kemasan pada periode pertama. Namun, tahukah kamu, dari periode ini pula muncul benih kehancuran Abbasiyah. Periode pertama yang dipengaruhi oleh Arab dan Persia terjadi dari tahun 750 sampai 847 Masehi. Dimulai dari Khalifah Abu al-Abbas dengan julukan As-Saffah sampai kepemimpinan Khalifah Wasik bin Mutasim. Pada masa ini, sudah banyak konflik yang terjadi, di antaranya konflik agama maupun ras kesukuan. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, pada tahun 833 didirikan kekuatan militer yang disokong oleh budak-budak Turki yang dikenal dengan nama Mamluk. Mereka dilatih membunuh dan diberikan senjata. Penguatan militer pada masa Al-Ma'mun memberikan dampak perubahan terhadap pemerintah dinasti Abbasiyah. Mamluk kemudian sedikit demi sedikit menguasai pemerintahan dinasti Abbasiyah yang menandai masuknya periode kedua dinasti Abbasiyah pada tahun 847 sampai 945 Masehi. Khalifah pertama pada periode ini adalah Al-Mutawakkil yang kemudian dibunuh oleh anaknya sendiri Al-Muntasir karena hasutan tentara Turki Mamluk. Kematian Al-Mutawakkil menjadi akhir dari kekuatan Bani Abbasiyah. Setelah itu, pemerintahan dikuasai oleh politik orang-orang Turki, sehingga khalifah yang menjabat hanya dijadikan sebagai boneka. Setelah kekuasaan pusat pemerintahan dipegang oleh bangsa Turki, keluarga Bani Buwayhi yang merupakan sebuah keluarga Persia mulai mendekatkan diri ke pusat pemerintahan dengan cara menjadi penasihat, juru tulis, dan penolong khalifah. Hingga pada akhirnya mereka mulai menguasai birokrasi dan kekuasaan di pemerintahan. Ini menandakan Khalifah Abbasiyah telah memasuki periode ketiga, yang mana kekuasaan Turki mulai digantikan dengan kekuasaan Bani Buwayhi atau Persia. Periode ketiga dimulai dari tahun 945 sampai 1055 Masehi dengan khalifah pertama, yaitu Al-Mustakfi. Akhir periode ini sebenarnya hampir sama dengan kejatuhan pada periode pertama, di mana orang-orang Turki kembali menguasai pemerintahan Abbasiyah. Orang-orang Turki ini berasal dari Kesultanan Turki Seljuk yang kemudian mengawali periode keempat dinasti Abbasiyah, yang dimulai dari Khalifah Al-Qayyim sampai Khalifah An-Nasir. Kewibawaan dalam bidang agama pada masa ini dikembalikan, dan masa pemerintahan ini terus menjaga keutuhan dan keamanan untuk membendung paham Syiah dan mengembangkan Ma'had Sunni yang dianut oleh mereka. Namun kesalahan dari periode ini adalah memperlakukan ketidakadilan terhadap orang-orang Kristen yang hendak berziarah ke Yerusalem, seperti memperlakukan izin khusus untuk mereka yang ke tanah sucinya. Mereka merasa menjadi kelas 2 dan menyimpan dendam terhadap kepemimpinan muslim pada masa itu. Kebencian ini menimbulkan perang salib pertama yang dimulai tahun 1095 Masehi hingga berlanjut sampai 1291 Masehi. Berlangsungnya perang salib kemudian lanjut sebagai bagian periode kelima dinasti Abbasiyah, yaitu 1194 sampai 1258 Masehi. Pada periode ini, wilayah-wilayah Abbasiyah memutuskan untuk membentuk dinasti sendiri-sendiri, dan perang salib menyebabkan melemahnya kekuasaan dan terbakarnya perpustakaan di Baghdad. Namun di sisi lain, perang salib ini mempunyai dampak positif, yaitu perdagangan antara Eropa Barat dan Asia Tengah meningkat. Saat perang salib mulai mereda, timbul penyerangan yang sangat besar yang datang dari timur. Penyerangan ini dipimpin oleh Hulagu Han dari bangsa Mongol. Dengan penyerangan tersebut, berakhirlah kekhalifahan Abbasiyah pertama.
Jadi, secara garis besar, dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama dipengaruhi oleh Arab Persia, periode kedua dipengaruhi oleh Turki pertama. Periode ketiga dipengaruhi oleh Bani Buhayhi, periode keempat dipengaruhi oleh Turki atau Seljuk. Dan periode terakhir terdapat penyerangan dari barat dan timur baik perang salib maupun bangsa Mongol. Dinasti Abbasiyah mengalami masa keemasan pada periode pertama dan mengalami kemunduran pada periode setelahnya. Selama 5 periode, pendidikan dan ilmu pengetahuan terus berkembang dan memberi sumbangan terbaik terhadap ilmu pengetahuan saat ini. Namun, dalam bidang politik dan ekonomi, dinasti Abbasiyah benar-benar mengalami kemunduran sejak memasuki periode kedua. Pemerintahan dipenuhi dengan perebutan kekuasaan dan eksploitasi kekayaan negara. Hal ini menyebabkan menurunnya pendapatan dan meningkatnya pengeluaran, sehingga Baitul Mal pada 4 periode terakhir mengalami defisit anggaran. Ketidakstabilan yang dialami dari dinasti Abbasiyah, baik secara politik, sosial, ekonomi, militer, dan agama, akhirnya berujung pada kejatuhan peradaban emas Islam yang sangat dibangga-banggakan. Terima kasih untuk adik-adik siswa-siswi Mandua Labuan Batu Utara. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.